Selanjutnya acara keempat, khutbah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Das Al-Latif, SSAG MSI PhD. Namun kami mohon dengan hormat para hadirin berdiri sejenak untuk membacakan sholawat yang akan dipimpin oleh Ustaz Jamaluddin. Kepadanya dipersilakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam Ucapkan terima kasih. Para hadirin disilakan duduk kembali. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap kemana saya? Sini atau sini? Ya, itu di sini. Tapi kalau saya sisa nangis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan segenap-genapnya takwa, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan ini musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Kita sudah ceramah masuk ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Wih, makasih lagi punya. Sekali jangan HP-nya. Simpan dulu HP, simpan. Kalau tidak ada, ibu, kalau
pegang HP sebelum ceramah. Woi, simpan itu HP-mu. Memang ini ibu luar biasa, ras terkuat di dunia. Kali selesai dengan ubah. Dia bilang kalau kurang ceramah ini, kalian mati. Kau itu ustaz selfie, nah ustaz kamu nih, kami yang bangun. Simpan HP ya, bisa? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala ila bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pemilu. Hati-hati kau orang mencoblos. Itu politisi kalau mau dicoblos, orang bilang nakal-nakal ustaz. Pakai songkok, pakai gamis, keluar masuk masjid, bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Jawa. Ada masalah, telepon saya. Begitu terpilih, ganti nomor HP-nya. Iya tuh mas. Iya. Ada cair di sini. Nah, ini caleg, bukan caleg, anggota DPR. Berapa anggota DPR di Makassar? Berapa itu? 50. Satu yang hadir di malam ini. Kau semua lagi. Gratis. Masya Allah. Tadi saya lewat Pak, sepi penjual bakso. Ternyata ada semua di sini. Dan sesungguhnya jangan kau musuhi polisi. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian kata Allah setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Hei, hei, dia kabare. Kurang yang bumi karang-karang apa loh? Bahasa siapa? Kampungku, bahasa Bugis tapi masih ada Jawanya. Berdua nggak sabar kok. Hei, bu, yang musuh polisi. Kalau bilang motormu siapa berani? Siapa? Satpol PP. Hei bu, hei. Kalau bilang rumahku siapa berani? Polisi. Makanya jangan musik polisi. Polisi juga jangan musik udama. Karena kalau mati kok siapa bungkus kok? Ya. Maka yang baik polisi lindungi masyarakat, masyarakat cintai polisi. Kau melanggar. Mana istri kamu? Mana simu? Lengkap. Bilang kok, kenapa bapak bilang saya? Kau tukang tipu. Maksudnya apa? Itu motor Honda jaket Yamaha. Itu polisi dari India. Kalau polisi Republik Indonesia, tahu ada pak polisi yang hadir. Wakala ila bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati
kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini rasa-rasanya tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang mati. Berarti mati kau yang mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, orang Jawa, orang kaya, orang Jawa, orang Bugis, rakyat biasa, ustaz, mati juga di belakang. Kalau ustaz meninggal, siap ceramah. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, siap atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah adalah bagaimana kondisimu mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan menjudi. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan uang haram. Satu di antaranya adalah suka menerima uang pilkada. Oh, kenapa ibu-ibu sampai ke Sulawesi cari nafkah? Nah, merantau karena negara kita masih kurang diurus dengan baik. Kenapa banyak orang Bugis pergi merantau ke Malaysia? Karena negara kita belum becus urus rakyat. Saya baru-baru datang dari Taiwan. Tahu Taiwan? Tahu Taiwan? Sini belok kiri lurus sana. Banyak juga orang di sana. Saya tidak negara apa urusnya, insya Allah kalian akan sejahtera. Kenapa susah urus? Karena yang jadi anggota DPR, yang jadi pemimpin bukan karena cerdas, tapi karena banyak biro. Maka 2024 yang lagi terima Wansongok, kamu tidak akan miskin dengan potongan uang 300.000, dan kau tidak akan kaya dengan menerima 300.000. Yang pasti sedulur-sedulurku, kamu tidak akan miskin dengan menolak 300.000, pun kalian tidak akan kaya dengan menerima 300.000. Anda tahu tak penduduk terbanyak Indonesia suku apa? Suku apa? Oh, saya pergi ceramah ke Jawa, banyak orang Jawa. Saya pergi ceramah di Kalimantan, banyak orang Jawa. Saya pergi ke Sumatera, banyak orang Jawa. Saya pergi ke Papua, banyak orang Jawa. Begitu saya masuk penjara, ini orang Jawa. Maka kalau kita dipimpin orang-orang yang tidak beres, salah satu sebabnya karena kalian salah memimpin. 2024 jangan kau pilih karena satu partai, jangan kau pilih karena temanmu, jangan kau pilih karena dia tim sukses, tapi pilihlah karena betul-betul kau yakin dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Amin. Perjanjian sudah. Dan memang pernah banyak biro. Tidak ada sini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah
dengan sebaik-baik sholawat. Suatu kali Nabi bersabda, saya mau tanya dulu, ibu-ibu pernah lihat air hujan? Pernah lihat air hujan? Sering. Ada yang bisa hitung air hujan? Ada? Tidak. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya baru-baru dan laju. Mana bisa dihitung? Tapi Nabi katakan ada amal perbuatan kalau kau lakukan lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatku berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat kepadaku, aku tidak bisa menjawab berapa banyak pahala yang Allah berikan di tempat. Maka semuanya bersalawat. Yang bisa? Bisa? Kita dengar dulu mana lebih kencang bapak-bapak dengan ibu-ibu. Bisa? Kita tanding bapak-bapak diam dulu. Kita dengar ibu-ibu. Ayo ibu. Bisa? Laki-laki diam, yang merasa menjadi laki-laki diam dulu. Perempuan dulu. Ayo. Sholatullah. Dulu yang bapak-bapak yang mengaku jenis kelamin laki-laki, ayo kencang-kencang ya, ibu-ibu yang sholatullah. Masya Allah, karena saya terima honor lakukan. Apa sunnah? Susunan acara. Ayo sama-sama semua, bapak, ibu, adik, cowok, cewek, semua. Sholatullah. Suatu kali Nabi, ibu-ibu, kita datang di sini untuk apa? Ada juga di sini kuliah dasar. Apa ini? Pendek, kecil, kurus, hitam, pesek. Saya masuk di situ tadi ada musuh saya. Itu juga bajunya dulu. Kita datang di sini mau dengar ceramah khusus tentang sejarah Nabi. Maka sedulur-sedulur sekalian, sedulur-sedulur sekalian, Bapak saudara-saudara sekalian, maka tujuannya kita maulid bukan maulid bukan mau melawan sunnah, tapi inilah wujud kecintaan kepada Nabi. Maka kalian yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan buat tubuh kalian maulid ini sesat. Ini tidak ada dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Cocok, tapi kenapa kita lakukan wujud kecintaan kepada Nabi? Banyak hal yang tidak ada pada zaman Nabi kita lakukan
bukan karena kita menginjak-injak sunnah Nabi, tapi kita mau melakukan yang lain peningkatan iman. Satu di antaranya, Nabi tidak pernah ceramah pakai main. Pernah Bapak Ibu dengar Nabi dengan main story? Pernah? Maka main seperti ini juga bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Tapi kalau kita tidak pakai main ceramah, tidak mendengar. Maka bagi saudara yang tidak mau maulid, silakan, kami hormati. Tapi jangan kali sesat. Kenapa? Ini maulid karena kita cinta kepada Nabi. Halo, halo. Oh, berapa nanya Nabi? Berapa? Ayo bapak-bapak, siapa anak pertamanya Nabi? Ini gunanya maulid supaya kita dengan sejarah Nabi bisa ikuti, minimal kita tahu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, rasa Nabi yang terakhir. Siapa namanya? Nabi Muhammad. Ibunya? Siti Aminah, ibunya. Bapaknya? Di mana tinggal? Setelah dewasa diangkat. Siapa yang angkat? Siapa itu Allah? Itu lagu-lagunya waktu kita kecil, yang jadi dewasa sekarang. Dulu. Sekarang apa lagunya anak-anak? Cikampek. Aku capek jalan-jalannya. Ya, ya. Anak-anak Nabi. Lagi. Pertama Hasyim Abdullah Ibrahim, Zainab Ruqayyah Kulsum Fatimah. Baru pasti banyak disebutkan. Itu anaknya Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ya. Maka tujuan maulid kita mau kembali dengan sejarah Nabi. Banyak anak-anak ditanya, Dek, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa namanya? Tahun kambing Ustaz. Ya, maka kita maulid supaya apa? Kita tahu sejarah Nabi. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, sama persis tanggal wafatnya, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Bayangkan, sama tanggalnya, sama harinya, sama bulannya, tahunnya tahun gajah, wafatnya tahun 11 Hijriah. Jadi bapak-bapak yang lahir bulan berapa ini? Bulan berapa ini? Bulan 10. Bapak ibu yang lahir bulan 10, hati-hati. Nabi sama bulannya, lahir dan wafatnya. Dan memang orang, coba bagi dia orang meninggal, dekat-dekat itu tahun lahirnya. Jadi ibu-ibu yang dekat ulang tahun, hikmah maulid pertama kita dengar cerita Nabi. Rasulullah lahir tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada sekelompok kafilah pasukan yang dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Makkah, ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Dia cemburu. Kenapa dia cemburu?
Dia pikir, kenapa ini orang-orang Arab selalu mendatangi Makkah, kirim intel. Kau pelajari kenapa orang-orang Arab selalu ke Makkah? Oh, hasil informasi di Makkah ada bangunan mulia namanya Ka'bah. Akhirnya Abraham bikin juga Ka'bah. Ka'bah imitasi persis sama yang di Makkah. Tapi orang-orang Arab tidak datang ke negaranya Abraham, tapi tetap ke Makkah. Akhirnya Abraham dengan sombongnya, dengan pongahnya, dia datang serbu Makkah. Lalu dia ambil ontanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menagih, mana harga ontaku? Loh, ini dirupanya penjaga Ka'bah, onta Dina jaga. Kenapa kau tidak jaga Ka'bah? Apa kata Abdul Muttalib, kakeknya Nabi? Saya jaga ontaku. Ka'bah urusan Allah, biar Allah yang jaga. Akhirnya dia serang Ka'bah, dia mau hancurkan, datang pasukan, bukan malaikat, tapi apa? Burung ababil. Datang membawa batu panas. Dia jatuhkan di atas kendaraan, dia jatuhkan di atas pesawat pasukannya Abraha, hancur berantakan pasukan Abraha. Maka waktu itu berkendaraan gajah, maka disebut tahun gajah. Andai saya pakai kambing, disebut tahun kambing. Tapi karena pasukan ini pakai gajah, maka disebut tahun gajah. Ada dua dalam agama Islam nama tahun yang aneh-aneh. Satu, tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Dua, tahun duka cita, tahun wafatnya Siti Khadijah. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena Nabi ditinggal istri kesayangan beliau pada tahun itu. Sehingga Nabi berduka sampai mengatakan, barang siapa seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenangnya, itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi ibu, besok-besok kalau lebih dulu juga meninggal, nah suami tak berduka terus, kenapa saya pas sekarang meninggal? Ku sayangi istriku, meskipun bau mulutnya terkena saya. Ah, ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, masih suamimu masuk kamar berteriak, merdeka! Ciri-ciri penghuni neraka itu. Nah, hikmah pertama, jadilah istri yang soleha. Bu, hei, mau dirindu surga? Nabi pernah bersabda, ada perempuan yang dirindukan oleh surga. Biasanya kita yang rindu surga, ini surga yang rindu kepadanya. Apa gerangan? Satu, kalau ibu mau dirindukan surga, sholat 5 waktu. Saya yakin ibu semua rajin sholat. Yang sholat, yang banyak ibu-ibu tidak sholat. Kalau ada pengantin, nah dia sukanya coklat, biru, abu-abu, keren, kayak sudah tabrak listrik. Ya, tiba waktu sholat tidak sholat, dan suaminya pikir sholat, dan bilang apa sholat? Sholat terus. Kau lihat ini salonku 70.000 ini. Nah, 2, kata Nabi, berpuasa Ramadan. Saya yakin ibu-ibu semua puasa Ramadan. 3, dia jaga harga dirinya. Ibu salah satu jaga harga diri, dia tutup auratnya, dia tidak pernah keluar tanpa ditemani oleh keluarganya. Yang keempat, ini agak susah, dia taati perintah suaminya. Ini agak susah. Ini ada ibu-ibu suaminya nak kasih seperti tahanan. Baru pergi suaminya kasih, di mana mas? Mas, ini mas. Di warung. Jangan ribut dengar orang. Tak bohong kamu. Coba video call. Ada begitu di sini? Ada. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Baik. Apa mau takut sama istrimu? Nak bos dengan mati cari uang. Siang malam dipikirkan supaya dia bisa diberikan emas. Baru kau takut sama istrimu. Haruslah nak pecahkan piring, bantu pecahkan semua. Nak pecahkan gelas, pecahkan semua. Nak pecahkan televisi, alhamdulillah berhenti menonton sinetron.
piring, gelas, televisi boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh injak-injak istri. Takbir. Itu yang satu yang rakus habis beriman. Ya. Nah, cinta kepada Rasul, keluarga yang bahagia. Kalau Bapak Ibu sekalian cinta kepada Nabi, jadilah istri yang soleha, jadilah suami yang soleh. Kalian jauh-jauh merantau dari Jawa, ngontrak rumah 4 kali 3 meter, setengah mati hidup, lalu kalian tidak bahagia lagi. Apa kau dapat duit? Sudah istrimu jelek, suamimu jelek, ngontrak, makan seadanya, lalu kau tidak bahagia lagi di dunia. Kasihan kalian perantau. Biarlah rumah kita kecil, biarlah kita ngontrak, tapi suami kita hormati, istri kita sayangi. Insya Allah kau bahagia dunia akhirat. Hei, maka ibu-ibu cintai suamimu. Suamimu muliakan istrimu. Coba lihat itu istrimu, coba lihat. Dia itu istrimu. Dia tinggalkan ibu bapaknya di kampung. Dia datang mendampingimu. Setengah mati dia, sakit bapaknya, ditelepon sama ibunya. Bapakmu lagi sakit. Kamu datang besok ya, Do ya. Mohon maaf Bang, saya tidak bisa datang. Suami saya nggak kasih izin. Ya Do ya. Coba lihat istrimu, baik. Maka muliakan istrimu, meskipun dia cerewet. Sudahlah, kalau dia cerewet itu takdirmu. Muliakan suamimu. Jangan bertengkar. Hamil lagi. Membayangkan diri sendiri ya. Hei, Bu, muliakan suamimu. Lihat itu suamimu. Pergi kasihan itu jual cobek, jual bakso, keliling jual sayur, jual tempe, jual tahu. Coba lihat kasihan itu suamimu. Dia tinggalkan kampung halamannya. Dia tahu kamu mau pakai AC di kamarmu. Dia tahu kamu mau pakai mobil. Dia tahu kamu mau pakai emas. Tapi apa boleh buat, takdirnya rezekinya terbatas. Maka muliakan suamimu. Tenang Pak, saya bela kau malam ini. Hei, kau kirain aja jadi laki-laki? Sudah maka kasihan kalian sudah merantau jauh-jauh, tidak akur. Sudah tinggalkan kampung halaman, ngontrak di Makassar, penghasilan seadanya tiap hari, lalu kau bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia di dunia? Kau bisa bahagia kalau kau saling menghargai. Istriku cerewet, memang begitu perempuan. Kalau dia tidak cerewet, pasti kerengan. Ya, jadilah istri yang soleha. Istri yang soleha itu berpenampilan cantik, bertutur kata lembut. Oh, istri saya Bu di rumah, Masya Allah. Namanya Mama Ngecek. Kalau saya mau pergi mengajar atau mau kuliah, wah dia cium saya dulu. Padahal cium suamimu. Hei. Hari-hari. Alhamdulillah. Hei, kalau mau pergi suami minta pergi dong. Kau tidak tahu ajalnya di jalan. Siapa tahu dia lagi bawa sepeda, jual tahu, tiba-tiba ada anak muda mabuk, dia tabrak. Kau tinggalkan rumahmu, kau dalam keadaan bertengkar dan tidak pernah senyum. Kau menyesal seumur hidup.
Bertengkar semalam, lupakan ketika suamimu mau pergi kerja. Kenapa? Dia pergi kerja, carikan kau beli baju. Maka begitu suamimu mau pergi, senyum kau sambil menyanyi. Ku lepas dilau pahlawan. Pulang lagi suamimu, kau peluk lagi sambil menyanyi. Bila kami di sisiku, hati rasa syahdu. Masuk kamar dia marah-marah, kau peluk lagi menyanyi. Insaflah. Ibu, nikmat pertama, bahagialah dalam rumah tangga. Pak, muliakan istri. Lihat istri kita, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan bapaknya, ditelepon bapaknya lagi sakit, ibunya dia tidak pulang. Kenapa? Karena dia sayang kalian sebagai suami. Rumah tangga Rasulullah, Bapak Ibu tahu, rumahnya Rasulullah, kalau beliau berdiri, kepalanya menyentuh atap ini. Bisa dibayangkan bagaimana kecilnya rumah Rasulullah. Lalu beliau kalau sholat, itu kaki beliau menyentuh kepalanya Aisyah. Bisa bayangkan bagaimana kecilnya rumah beliau. Tapi beliau berkata, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Maka kalau kalian cinta kepada Nabi, bahagialah dalam rumah tangga. Bahagialah kepada istrimu, bahagialah kepada suamimu. Kasihan kita merantau jauh-jauh dari Jawa, rumah ngontrak-ngontrak, dari pagi sudah berangkat jual sayur, jual tempe, malam bakso. Sari laut. Oh, saya suka itu bakso, apalagi kalau banyak keringatnya penjualnya. Sudah saya rasa. Ya, bahagia dalam rumah tangga. Semua kita mau kaya, semua kita mau serumah orang tua pada saat orang tua kita sakit. Tapi apa boleh buat? Takdir kita, Allah kirim kita merantau. Maka kasihan kalian sudah tinggalkan kampung halaman, rumah ngontrak-ngontrak, penghasilan ala kadarnya, lalu kalian tidak pernah bahagia di dunia. Bahagialah di dunia. Meskipun kalian miskin tapi bahagia, insya Allah. Satu, rukun, tentram, damai dalam rumah tangga. Bagaimana menjadi istri yang soleha? Gampang. Satu, ramah. Singkat, jadikan status minimal 4.000. Istri yang soleha itu sifatnya R-E-N-A-H, Rena. Apa itu? ramah. Datang suamimu, assalamualaikum, kakandakul ramah. Jangan malah kau maki-maki, bodoh memang kamu. Jual bakso, tukar apa, tumpah lagi. Kau grab, hilang lagi motormu. Bodoh memang ini laki-laki. Nah, istri begitu dia rajin ngaji. Menghina suami, jauh dari rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Dua, elok. Berpenampilan cantik dan menarik di depan suamimu. Jadi kalau suamimu pulang gerobak, mau tiba jam 5, setengah 5 dan memang makom. Pakai kau baju khusus, pakai parfum, biar dipalsu. Yang penting harum kau datang suamimu. Ini datang suamimu, dasar tinggi sebelah. Kelihatan tadi BH. Nabi dan suamimu, kelihatan suamimu tadi BH mu kasih BH ini bilang, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bu. Hancur minum. Jangan juga berlebihan bu. Mantap-mantap sudah dengar ceramah begini, mau datang suaminya, dia pakai baju renang. Dia kuncir 3 rambutnya, kiri kanan satu di depan. Pakai slot tinggi, datang suaminya, astagfirullah, kesurupan istriku. Satu, tutur kata yang lembut. Dua, berpenampilan cantik dan menarik. R-E-N, nikmat, pandai memasak masakan kesenangan suami. Jadi kalau suamimu dapat duit, dia kasih kau telepon, WhatsApp, bang, jangan makan di luar mas. Hari ini saya masak spesial buat mas.
Bapak-bapak pernah dapat SMS begitu? Nah, paling SMS yang lupa sih beli gas. Masih bagus kalau gas. Saya pernah, Ustaz, mamanya cek malam-malam. Bulan sudah siang, Ustaz habis pembalut. Saya masuk warung, mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar, ada banyak Ustaz yang beliin, Ustaz beli pembalut. Langsung kuliah bilang, biar nih daripada saya yang hamil. R-E-N. Yang keempat, anggun. Anggun itu cerdas. Cerdas itu apa? Mendidik anak. Bu, kalau ada anak yang tidak tahu sholat, tidak tahu mengaji, ibu nanti yang paling bertanggung jawab. Kenapa? Karena kami laki-laki lebih banyak di luar cari nafkah. Ibu yang harus banyak di rumah. Maka ajar anak. Yang kelima, apa itu? Hemat. Pandai memanajemen keuangan keluarga. Jangan menjadi istri yang stepa. Tahu stepa? Selera tinggi ekonomi Pakce. Ini yang baik ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jadilah istri yang soleha. Bapak-bapak jadi suami seperti Nabi. Nabi itu 11 istrinya, tapi tidak pernah satupun mengatakan saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. Bagaimana Nabi menghargai istrinya? Nabi setiap mau keluar rumah pasti bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Maka bapak-bapak besok setiap kau mau keluar rumah sedekah kepada istrimu. Apa sedekahnya? Cium jidatnya. Ibu-ibu, kalau suamimu mau keluar dia lupa sedekah, kau minta, Pak, kau belum sedekah. Di sini bapak saya yang sedekahi kau. Sedekah. Apalagi Nabi tidak pernah menghina istrinya. Nabi pernah satu ketika lama sekali dakwah, akhirnya berhari-hari tidak datang. Ketika datang, Aisyah rindu betul, rindu sekali Aisyah. Maka biasanya Aisyah menyambut suaminya Rasulullah di pintu rumahnya. Ini di perbatasan Madinah, pintu kota Madinah. Datang Nabi, disambut oleh Aisyah. Sampai di rumah Aisyah karena begitu gembiranya kasih Nabi. Dia minum. Bapak-bapak tahu enggak? Itu Nabi kalau minum, Pak, satu teguk dia kasih istrinya. Sudah itu apa? Bekas bibirnya istrinya dia minum. Mulai besok satu gelas berdua. Nabi minum kasih istri, minum kasih istri. Amalkan besok. Begitu dia minum, baunya mulutmu. Aisyah minum, Nabi minum, Aisyah menunggu giliran. Kenapa tidak dikasih? Teguk 2 kali belum dikasih, teguk 3 kali belum dikasih. Aisyah lalu cemburu dan berkata, adakah orang yang memberi minuman 2 ya Rasulullah? Akhirnya Nabi kasih Aisyah. Begitu Aisyah minum, langsung dimuntah. Kenapa? Oh, ternyata Aisyah salah kasih resep. Gula, garam, gula-gula. Merah mukanya Aisyah. Kenapa? Malu. Tapi Nabi tidak mau mempermalukan istri. Amalkan itu, Pak. Coba kalau sampean bulan jual bakso, jual tempe, jual sayur, sampai di rumah, sayang, bikinkan saya teh. Ternyata asin. Bodoh memang ini. Gendut. Itulah Rasulullah. Jadi kalau kalian cinta kepada Nabi, bukan sekedar maulid, jadilah suami yang baik. Suami yang baik memuliakan istri. Istriku, Bibi, dia tidak sholat, tugasmu. Kau pikir gampang jadi suami? Kalau istri, dia tidak tanggung dosa suami. Tapi kalau suami, dia tanggung dosa istri. Kalau istrimu tak pakai jilbab, istrimu tukang gosip,
istrimu suka maksiat, suaminya nanti dicari. Maka kalau cinta kepada Rasul, didiklah istrimu seperti yang dikehendaki oleh konsep agama kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya, kalau cinta kepada Rasul, amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah apa saja? Yang gampang-gampang. Saudara-saudara sekalian yang mampu pelihara jenggot, silakan pelihara. Tapi jangan kau tuduh orang yang tidak pakai jenggot tidak sunnah. Saya tidak pakai, sampai saya di Facebook saya ribut. Apa kau Ustaz Dasar? Cerita sunnah-sunnah, baru kau tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Mau diapa kalau tidak bertumbuh? Sudah dikasih tidak bertumbuh. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Kalau cinta kepada Nabi, satu, amalkan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu, kalau suami pergi cari nafkah, tinggallah kau di rumah. Lalu sholat duha. Tahu sholat duha itu? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8. Boleh enggak 2 rakaat? Boleh. Boleh 4 rakaat? Bagus. Boleh 6? Lebih bagus. Boleh 8? Spesial. Sama orang buat martabak tuh. Ada biasa. Apa lagi? Istimewa. Ada lagi? Spesial. Di atasnya super. Kalau 2 biasa. Selesai kau sholat duha, kau doa. Bagaimana sholat duha Ustaz? Sama sholat sunat biasa. Cuma bedanya kalau tahajud, niatnya tahajud. Waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Bapak boleh tidak sholat tahajud jam 12? Boleh, yang penting sudah tidur. Misalnya bapak tidur jam 11.15, terbangun jam 12, boleh. Syaratnya harus sudah tidur. Kalau duha pagi, jam berapa? Kira-kira jam 7 sampai setengah 12. Berapa rakaat? 2 rakaat sampai 8. Apa niatnya? Begitu bapak dulu, saya mau sholat duha, itulah niat. Tidak harus kau ucapkan. Mau ucapkan, bagus. Tidak ucapkan, sah. Baru dulu, ada dalam hati, saya mau sholat duha, itulah niat. Kalau mau ucapkan bahasa Arab, boleh. Kami sunat duha, boleh. Tak boleh bu. Kira gampang ceramah di sini. Baik tengok. Yang bilang bagus gizi. Diam ya. Diam ya. Le, pecel lele. Hei. Sholat duha. Ibu-ibu. Ini. Kau lihat gelarku banyaknya? Lihat apa kok? 5 gelarku. Tidak gampang. Saya tidak pintar, tapi saya sholat duha. Waktu saya SMP sudah kenal sholat duha. SMA 4, jalan ke kanal. Kalau bunyi bel, orang keluar main. Yang kaya pergi kantin. Saya masuk di sholat 2 rakaat. Selesai saya sholat 2 rakaat, saya berdoa, ya Allah, saya terima nasibku miskin, saya terima nasibku orang tuaku orang kampung, tapi jangan pula kau miskinkan ibuku, jangan pula akhlakku miskin. Engkau yang maha kaya, engkau yang maha mengetahui. Tiriskan ilmu pengetahuan, bukakan pintu hatiku, bukakan pintu pikiranku agar saya gampang menerima pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Baru saya ke kantin. Kalau ada uang, kalau tidak ada uang, cari orang kaya yang domo. Ada PR dasar,
Ada. Kerjakan dulu, gampang. Tapi berikan aku ya. Sudah selesai sholat duha, pergi kantin kalau ada uang, cari orang kaya yang berikan, baru masuk kelas. Maka ibu-ibu, kalau kau mau dapat dunia, minta kepada Allah. Sholat duha, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baru sudah ke sholat duha, WhatsApp suamimu, Mas, jangan putus asa cari nafkah. Allah sudah tentukan rezekimu. Saya istrimu baru saja mendoakanmu dalam sholat duha. Bapak-bapak kalau dapat WhatsApp begitu, langsung dikasih lihat semua teman. Dia istriku. Hei, pernah WhatsApp begitu suamimu? Sholat duha. Ibu-ibu, dan mungkin lagi sedulur-sedulur bisa jadi wali kota. Dan mungkin lagi menjadi dokter. Tapi doakan anakmu dalam sholat duha supaya dia lanjutkan cita-citanya. Ya, tidak pergi suaminya kasih jual tempe, pergi suaminya dorong gerobak, dia keluar gosip. Daripada gosip, sholat duha 2 rakaat. Kalau kalian cinta kepada Rasul, sholat duha. Adik-adik sekalian, kau sholat duha gratis, tidak dibayar. Tidak tahu salihnya Ustaz. Dia mau ke bahasa Arab, bahasa Indonesia kok. Saya lihat sholat duha 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allah. Selesai. Itu juga kau tidak hafal, bilang kau saja begini, Tuhan, sholat duha 2 rakaat. Allah. Ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Boleh. Daripada kau hafal bahasa Arab, tidak kau hafal, tidak sholat maka ada anak muda masuk masjid mau sholat duha. Allah. Oh. Kasih dulu. Kenapa nggak jadi sholat? Lupa salina Ustaz. Tidak mesti ke bahasa Arab, bahasa Jawa monggo. Boleh. Bagaimana? Biar. Samudi. Orang iso. Sudah itu baru kau berdoa, tidak harus bahasa Arab. Daripada kau bahasa Arab tidak tahu artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya bingung? Dia minta doa kaya, tapi doa yang dibaca doa sakaratul maut. Ya, iso ya Allah, boleh berdoa begini selesai sholat duha. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang mau, kabulkanlah, amin ya rabbal alamin. Selesai. Boleh juga dalam hati saja. Ustaz, kenapa orang berdoa begini? Itu banyak sekali dia minta. Ya, wes, nggih, atur sholat duha. Kalian bapak ibu yang sudah tua, yang sudah muka-muka sakaratul maut, atur kau sholat taubat. Kapan dilakukannya Ustaz? Selesai sholat maghrib belum bisa. Berapa rakaat? 2 sampai 6. 2 rakaat. Sudah salam, doa lagi. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ya Allah, tadi saya di kantong tidak, saya pegang tangannya sekretarisku, dan pegang juga saya ya Allah. Akhirnya kami berformasi ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Saya hilaf ya Allah, saya hilaf. Yang lebih penting dari itu ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan kau palingkan hati hamba setelah Engkau berikan hidayah. Karena kadang-kadang kita tobat hari ini, besok diulang lagi, tobat lagi, diulang lagi. Tobat ibu hamil. Pernah lihat ibu hamil melahirkan?
jawaban saya Pak, nggak mau lagi saya. Terakhir sudah ini. 5 bulan kemudian. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Jadi kalau cinta kepada Nabi, mulai besok sholat duha. Adik-adik sekalian, kalian yang masa depanmu masih panjang, sholat duha. Sholat duha. Kecil buat Allah kasih ke rumah, kecil buat Allah kasih ke mobil, kecil. Apa susahnya Allah? Kamu minta sama saya handphone, Ustaz kasih saya handphonemu, saya tidak kasih kok. Kenapa? Saya juga memerlukan handphone. Ustaz kasih ke mobilmu, tidak mungkin ku kasih kok. Kenapa? Saya juga perlu mobil. Tapi kepada Allah, apa kau minta? Minta jodoh, Allah tidak perlu jodoh. Minta rumah, Allah tidak butuh rumah. Minta kekayaan, Allah maha kaya dan Allah maha pengasih. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau ada masalahmu di dunia ini, pakai kunci keutamaan dunia. Apa kuncinya? Sholat duha. Sampai yang pulang besok, mau pergi jual bakso, jam 7 sholat duha. Mau buka warung sebelum jam 8 sholat duha. Kalau kau tidak dikasih, berarti yang kau minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Kau tidak, Allah tahu kalau ada mobilmu kau selingkuh. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa rumah. Allah tahu kalau ada rumahmu kau sombong dan kau lupakan teman-temanmu. Allah lebih baik kau ngontrak-ngontrak. Kalau kau ngontrak-ngontrak, kau rajin berjamaah di masjid. Saya lebih sayang kamu. Kenapa tidak bisa punya mobil? Kalau ada mobilmu, Allah tahu kau ngebut, tabrakan, mati kamu. Minta dalam sholat duha. Lalu kalau ada kau minta tidak dikasih, sangka baik. Sampai yang tahu, adik-adik. Hei, saya dulu tamat SMA, daftar akabri. Mau jadi akabri penerbang. Tidak lulus. Kenapa? Ceper. Lulus dia ketawa. Saya tidak lulus. Teman saya lulus. Sekarang dia tugas reserse di Polda Sulbar. 2 bulan. Pakai baret merah. Saya lulus jadi ustad, pakai baret putih. Ya. Tapi alhamdulillah ini baret putih, mulai baret merah sampai baret hitam, ku cara baik kau semua. Allah kasih yang terbaik. Batal, gagal jadi tentara, daftar kedokteran, tidak lulus. Saya jadi ustad, temanku yang jadi dokter tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran pulang kodok? Enggak. Kenapa ini? Rugi-rugi jauh-jauh cari uang dan lebaran sama orang tua. Mahal tiket ustaz. Oh iya. Saya jadi ustaz enggak pernah pusing tiket. Siapa yang beli? Panitia. Jangan pernah sangka buruk. Kenapa ya saudara saya di Jawa tidak pernah sholat, tapi ada rumahnya bagus begitu? Kenapa saya yang baik agamaku, kok saya merantau cari duit nafkah di sini? Allah tahu itulah yang terbaik buat kamu. Sudah daftar, bagi-bagi baleho, bagi-bagi kartu nama, bikin tim sukses. Dulu, masih ingat toh? Iya toh? Kalah? Tidak, cuma suaraku udah cukup jadi kota. Tapi alhamdulillah, andai saja saya menang waktu itu, saya hormat terus. Siapa? Sekarang presiden hormat sama saya. Allah kasih. Jangan pernah sangka buruk. Kau berdoa, kalau kau minta tidak dikasih Allah, Allah tahu kau tidak mampu memikul. Bego. Hei, anakmu pergi sekolah, kau tinggal sholat doa. Doakan anakmu. Tidak harus kau bahasa Arab.
Ya Allah, bimbing anakku, jadikan soleh dan soleha. Mudah-mudahan anakku menjadi kekayaan dunia akhirat. Bergetar arsy Allah kalau ibu berdoa untuk anaknya. Itu juga kalau suamimu macam-macam, doa kau dalam sholat duha. Ya Allah, lindungi suamiku, pelihara dia, jauhkan dia wanita-wanita jahat, buat dia pusing kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Pergi 2 jam video call lagi, hai sayang. Hei, sholat duha, selesai sholat maghrib, sholat taubat. Kenapa selesai malam maghrib sholat taubat? 1 hari kita hidup. Ingat, pergantian waktu dalam Islam bukan pukul 00, tapi azan maghrib. Azan maghrib lewat 1 hari, maka diharapkan 1 hari dosa kita diampuni. Masuk hari berikutnya Allah telah mengampuni dosa kita. Maka biasakan sholat duha. Sholat duha. Sunnah apa lagi? Bapak Ibu mau kaya? Mau kaya? Mau kaya? Salah satu caranya sedekah. Sedekah. Tutup warung, 100.000 kasih saudara kita yang dari Jawa, dia belum punya rumah, masih setengah mati cari kerja, kirim dia. Tidak ada orang bangkrut kalau dia rajin sedekah. Saya miskin Ustaz. Kamu miskin karena kamu malas sedekah. Sampean saya tanya, senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit atau dermawan? Senang teman pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia tahu, dan jago ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit itu. Maka sedulur saklawase, kalian buka warung, begitu tutup tertinggal makananmu, jangan dijual besok. Niatkan habis hari ini, bagi-bagi. Saya punya kenalan warung makan, setiap jam 10 malam antri orang dari becak depan warungnya. Kenapa? Karena yang tidak laku dia bagikan. Itulah yang kamu bagikan, yang nyata kau punya. Sementara uangmu yang jadi emas, Bu, yang jadi emas itu uangmu. Kalau kau meninggal, siapa pakai emasmu? Anak, bukan, istri kedua. Alillah itu suamimu. Maka sedekah. Sampean yang punya makan, jangan kau jual itu besok, karena itu sudah tidak sehat. Kamu jual penyakit ke orang, bagaimana mau berkah kau punya usaha? Tinggal Ustaz, alhamdulillah sudah ada untung 1 hari. Yang tinggal kasih orang miskin, bawakan ke rumahnya. Itulah yang kamu punya. Sedekah. Malam Jumat tidak bisa tiap malam. Malam Jumat kau sedekah. Hari Jumat sedekah. Kalian yang penjual nasi goreng, kalian yang penjual nasi bungkus, sisakan 5-10 bungkus hari Jumat, bawa ke masjid. Kasih tahu suamimu, Mas, saya mau masuk surga, bawa ini 10 bungkus ke masjid, tulis dalam kardus, silahkan nikmati. Itulah yang 10 bungkus kamu punya. Sedekah. Insya Allah, Allah ganti 700 kali lipat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, kalau cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, perbanyak bersalawat. Bersalawat. Ibu-ibu lagi gundah-gundah, bapak-bapak lagi cemas, besok jadi tempo, rumah mau bayar lagi cicilan bulanannya, ternyata belum ada duit. Jangan begitu sasar, bersalawat. Duduk kau selesai sholat hajat, menghadap kiblat, salawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Nabi, salam alaika, salawatullah alaika. Berkah salawat datang yang punya rumah, baru ketuk-ketuk dia bilang mau nagih karena salawat. Akhirnya dia berkata,
Saya tahu Mbak lagi susah, maka bulan ini kita gratiskan. Bulan depan baru bayar. Tidak mustahil kalau nggak mau. Ibu-ibu, mau kau suamimu tidak macam-macam, bayangkan wajahnya kau salawat. Salawati dia. Ya insya Allah tidak macam-macam. Ibu-ibu pergi sekolah anakmu supaya dia cerdas, salawati dia. Kok begitu Ustaz? Saya kasih contoh sederhana. Saya bersahabat dengan seseorang. Saya punya anak saya nakal. Orang sakit gigi, dia lempar rumahnya. Lewat di komplek, knalpotnya bising. Begitu saya meninggal, datanglah anak saya, minta tolong sama sedulur. Pak, tolong saya, apa kata bapak? Ini anak paling nakal ini. Datang istri, jangan lihat itu anak, lihat bapaknya. Siapa bapaknya? Kawan bukan? Bagus itu bapaknya. Tolong dia. Hanya apa? Bapak tolong dia, bukan karena lihat anaknya, tapi mengingat orang tua. Kalau Allah melihat dosa kita, rasa-rasanya Allah tidak kabulkan. Istri aja kita tipu. Tapi karena kita cinta kepada Nabi, yang Nabi adalah kekasih Allah, penghulu para rasul, maka kita bersalawat, akhirnya Allah kabulkan doa kita karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah. Kenapa ibu? Terus kira saya tukang parkir. Terus ke sini. Tambah. Kira saya penjual bakso. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Sebenarnya saya masih mau berlama-lama, tapi capek sekali kamu, betul kan capek. Saya sebelumnya dari Jakarta ke Medan, ke Singapura, baru saja saya tiba tadi jam 6 lewat, nggak sempat ke rumah. Di kantor saja mandi, karena kantorku lebih dekat dari sini, mandi dan baju ke sini lagi. Kenapa? Karena cintanya saya kepada masyarakat Jawa yang ada di Sulawesi. Dia kabar mas. Saudaraku, jangan pernah putus asa. Jangan. Apa boleh buat? Tidak ada orang mau merantau jauh-jauh dari keluarga, tapi Allah takdirkan kamu sampai di sini. Itulah takdirnya. Maka didik anakmu, mudah-mudahan anakmu menjadi manusia terhormat. Dia nanti kasih rokok, dia nanti kasih haji kok, dia nanti bangunkan ke rumah. Bang, didik anakmu. Tidak ada mustahil di sisi Allah. Maka doakan anak-anakmu. Nah, tapi kalau suami istri selalu bertengkar, anak tidak pernah lihat ibu bapaknya akur, bagaimana anak kita menjadi harapan kita? Ibu-ibu, pakai ilmunya mama saya. Mama saya banyak anaknya. Apa dia bilang? Inilah hartaku. Saya tidak punya warisan tanah. Saya tidak punya warisan uang dan gedung. Ini anakku, saya warisanku. Mudah-mudahan anakku nanti yang angkat derajatku. Alhamdulillah ya. Sedulur-sedulur, jangan putus asa. Hari ini kalian jual-jual sayur, hari ini kalian jual-jual di gerobak, hari ini kalian jual-jual apa itu di pinggir jalan seafood. Tapi kalau kalian cinta kepada Rasul, mengamalkan sunnah-sunnah, kau selalu berdoa, tidak mungkin Allah akan sengsarakan hidupmu. Kalau tidak bisa sekarang, saudara-saudaraku, insya Allah anakmu yang angkat derajatmu. Tapi kalau kau sudah tidak sholat, suami istri selalu bertengkar, rumah ngontrak-ngontrak, kapan kau bahagia? Di dunia menderita, akhirat apa lagi? Maka wala tayasu min rauhillah, kata Allah, jangan kau putus asa akan rahmat. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini wujud kecintaan kita kepada Nabi. Kita ingin mendengarkan dakwah, kita ingin mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah, Allah bukakan pintu keutamaan dunia, Allah mudahkan kita sakaratul maut, Allah pelihara kita di dalam kubur,
dan di akhirat kelak bersama Rasulullah minum di telaga Al-Kautsar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau masih mau mendengar dakwah saya, gampang, buka YouTube, tulis Dasat Latif, keluar semua itu ceramahku, termasuk ini malam. Sudah itu like and share. Kalau ada iklannya, nonton sedikit, jangan langsung di skip. Karena kalau kau skip, saya tidak dapat apa-apa. Kalau kau nonton iklannya, kamu dapat ilmunya, saya dapat fulusnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum. Doa dulu. Doa dulu. Belum. Doa dulu. Doa. Kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang-orang yang berjasa mengadakan gedung ini. Saya tanya-tanya tadi, ini sudah aset? Ya Ustaz, alhamdulillah. Kita doakan orang-orang yang berupaya mengadakan gedung ini, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan hidupnya. Kalau ada yang sudah arwah, Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Ya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariib mujib da'wat qadir. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ibunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepada menghadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang Maha Kaya, kami mohon kepada ya Allah, cukupkan harta kami ya Allah. Jika masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, wujudkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang penting ya Allah, berkahkan. Ya Allah, Zat yang beri hidayah, berikan hidayah kepada kami. Berikan hidayah kepada keturunan kami ya Allah, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Jangan biarkan anak kami larut dalam maksiat dan dosa. Bimbing anak-anak kami ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan banyak terima kasih. Sedikit kami simpulkan satu hal yang paling utama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai momentum untuk mengenang jasa-jasa Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan umat muslim untuk menuju jalan kebaikan yang diridhoi olehnya dengan cara meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara saya tutup, saya di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak, ibu dalam acara pengajian ini. Dan apabila saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun. Sungguh indah Pulau Sulawesi, Sulawesi kotanya Nabi. Insya Allah kita bertemu 1 tahun lagi. Pamit undur diri dan terima kasih. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.